Siapa orangnya aja dulu? Siapa namanya? Namanya Mak Jambur. Bapak dengar kan? Mak gitu. Mak Jambur. Ini luar biasa itu. Ini hebat. Apakah ini kiai? Bukan. Apa ini ustaz? Bukan. Apa ini tukang ceramah? Tidak. Apa ini suka mimpin tahmid yasin? Bukan. Terus apa? Beliau selama hidupnya rajin berjamaah di masjid. Beliau bukan imam di masjid, tapi beliau suka dan rajin berjamaah di masjid. Terus bukan cuma suka berjamaah di masjid, tapi semua kebutuhan masjid, ada acara Isra Mi'raj, dia nyumbang bangunan, dia nyumbang iwamnya, dia nyumbang banyak, pokoknya bingung kalau ada acara-acara di masjid. Sibuk sendirian kalau ada acara di masjid. Ada pembangunan di masjid, walaupun gak ada duit, walaupun gak ada duit, maka dia membantu tenaga, pikiran dan sebagainya. Apapun, walaupun cuma punya kopi dibawa ke masjid, walaupun cuma punya teh dibawa ke masjid. Selama itu. Terus apa lagi? Tadi enggak. Yang kami tahu ya tetangga-tetangga, yang kami tahu itu dia pekerjaannya selama hidup. Masya Allah, luar biasa. Suka berjalan masjid, kemudian suka memakmurkan masjid dengan infak, dengan sedekah, dengan tenaga dan pikirannya. Maka inilah yang membuat jasadnya utuh di alam kubur. Bahkan bukan cuma sekedar jasadnya, kain kafannya pun tetap utuh. Alhamdulillah. Ini yang luar biasa. Bukan orang kaya, bukan ustaz, bukan kiai, bukan penceramah. Ini belum tentu, belum tentu. Kita berangkat belum tentu. Kita masih dalam perjuangan. Kita masih sama-sama berjuang. Bagaimana caranya kita selamat dunia dan akhirat. Nah, maka dari itu masjid tempat kita untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Dengan apa? Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Rasulullah punya masalah sebelum itu. Istrinya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia. Masalah bagi Rasulullah. Kenapa? Karena yang membackup segala perjalanannya adalah istrinya. Tapi Rasulullah tidak putus asa dengan masalah itu. Karena setiap orang pasti menghadapi masalah. Cuma sekarang bukan masalahnya yang jadi masalah seharusnya. Jangan kita terkaku dan berkutat dengan masalah. Karena masalah pasti akan datang dalam kehidupan kita. Orang yang takut dengan masalah, maka jangan hidup. Karena selama hidup kita pasti ada masalah. Kalau kita takut dengan masalah, jangan hidup. Karena hidup pasti ada masalah. Tapi kalau kayak gitu mati saja Ustaz. Mati pun bermasalah mulai muka dan akhir. Masalah. Nah, kita memang lahir dari masalah. Lahir dari masalah. Bapak dan ibu membuat kita di saat gotong royong bikin kita masalah. Datang ke undangan, dipakai baju yang bagus, dipakai kubah atau dipakai jas, dipakai kain batik, ganteng orang. Tapi begitu pulang malam ke rumahnya bersama istrinya, mau membuat kita, maka semua yang dipakai dilepas semua. Masalah enggak? Masalah. Dilepas semua. Kalau nggak dilepas semua nggak bisa bikin kita. Ini kalau masalah, kita lahir dari masalah. Kemudian setelah jadi 9 bulan dibawa oleh ibu, masalah selama 9 bulan. Masalah. Kemudian untuk mengeluarkan itu namanya ibu-ibu nyawa. Nyawa taruhannya. Kalau nggak hidup mati, hidup mati. Itu orang melahirkan. Makanya ibu kalau mati di waktu melahirkan, matinya mati syahid. Mati di waktu melahirkan, matinya mati syahid. Syahid di mana? Syahid fil akhirah. Nanti di akhirat insyaallah dikumpulkan bersama orang yang mati syahid. Sama dengan kita mengaji saat ini. Man mata di thalabil ilmi fa huwa syahid. Orang yang mati di saat menuntut ilmu maka matinya mati syahid. Ini kita semua lolos mati pada saat ini. Matinya mati syahid. Kalau bapak ibu mau langsung masuk ke surga, matinya mati syahid.
selesai. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Saat ini, hari ini, jam ini, menit ini segera mati. Segera mati. Karena mati di sana itu mati masalah keluar kita masalah, kemudian sampai berapa tahun, sampai SD, sampai SMP, sampai S1 pun bersalah, sampai anak kita menikah kadang masih masalah orang tua. Kita tidak akan lepas dengan masalah selama hidup. Nah sekarang bukan masalahnya yang menjadi masalah, tapi di saat dihadirkan masalah di hadapan kita, masalah datang dalam kehidupan kita. Masalahnya bukan masalahnya, tapi bisakah kita mencari jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut? Itulah yang penting. Jangan kita memikirkan masalahnya, tapi solusinya. Bagaimana? Awal daripada solusi adalah menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran. Karena kadang pikiran tidak tenang, maka akan menambah masalah, bukan mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalah. Contoh, Bapak Ibu punya uang 1 juta, berjalan ke pasar, kemudian sampai di pasar, uang dan 1 juta itu hilang 100.000. 1 juta hilang 100.000. Kalau orang berkutat dengan masalah, maka yang dipikirkan 100.000-nya yang hilang. Padahal kalau orang yang tenang pikirannya, santai aja mah, nggak usah kayak gitu mah, nggak usah beranmut mah, nggak usah dipikirkan yang 100.000 mah, masih ada 900.000 di kantong mah. Jadi bapaknya, tenang mah, tenang, sabar mah, sabar mah. Biarnya yang 100.000 kita lihatkan sedekah, masih ada 900.000. Ini pikiran yang tenang, bukan memikirkan yang 100.000, karena yang 900 masih ada. Awal daripada kita mendapatkan solusi, tenangkan pikiran. Bagaimana untuk kita bisa menenangkan pikiran? Allah, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, maka hati pikiran akan tenang. Ingat Allah, ya Allah, uang hilang ya Allah, itu titipan dari ya Allah, maka niatkan sedekah kembalikan kepada ya Allah, mudah-mudahan sisanya kau berkahi ya Allah. Tenang pikiran, ingat dengan Allah. Nah kalau masih tidak tenang di saat itu, maka segeralah berwudu. Segeralah berwudu, karena setan sudah banyak menguasai kita. Berwudu. Kenapa berwudu Ustaz? Karena setan diciptakan dari api, sementara api mati dengan air. Maka begitu kita emosi, begitu pikiran kita kabur, begitu pikiran kita putus asa, segeralah berwudu agar api setan yang mempengaruhi kita bisa padam. Kalau sudah berwudu masih belum, seumpama mandi. Kalau mandi masih belum, jebur ke sungai. Bukan. Kalau berwudu sudah selesai, masih emosi masih ada, segeralah datang ke masjid. Kalau masih belum waktunya datang ke masjid, belum zuhur, belum asar, belum maghrib, belum isya, belum subuh, maka datangi masjid yang di rumah. Oh, belum ada tidak masjid Ustaz? Ada, cuma yang tidak berasa bahwa di rumah ada masjid. Di mana Ustaz? Ambil sajadah, bingkai sajadahnya, di situ ada gambar masjid. Tengok, ada gambar masjid. Itu masjid kita. Nah, sholat 2 rakaat itu untuk menenangkan pikiran. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, kalau sudah sholat, insya Allah pikiran tenang. Apalagi seumpama kemudian sholatnya berjamaah di masjid. Sholat ini luar biasa, apalagi berjamaah. Sholat akan menyelesaikan segala permasalahan. Masalah hidup, masalah akhirat akan diselesaikan dengan sholat. Bila mana sholatnya baik, maka urusan dunia dan akhiratnya akan baik. Tapi bila mana sholatnya tidak baik, maka urusan dunia dan
Tapi kalau sholatnya mati, maka ibadah yang lain akan mati. Ini sholatnya mati, apalagi tidak sholat. Nah, bagaimana caranya sholat berjamaah di masjid? Sholat berjamaah di masjid, kalaupun seumpama sholatnya tidak baik dan tidak benar, maka masih ada berhubungan sholat berjamaah yang lain yang akan membuat sholatnya diterima oleh Allah. Apalagi ada hadis yang mengatakan kalau sampai ada 40 orang, maka dari salah satunya ada yang wajib yang bisa mengangkat doa-doa kita. Alhamdulillah. Maka penuhi masjid ini. Subuh penuhi. Sholatul fajr, rakaatani, sholatul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaatain min sholatul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sholat sunnah sebelum subuh, apalagi sholat subuhnya. Bahkan kata Rasulullah mengatakan, seandainya orang itu tahu betapa besar pahalanya berjamaah subuh di masjid, maka ia akan datang dari rumahnya ke masjid walaupun jauh, bahkan walau abuan, kata Rasulullah, walaupun dia merangkak, walaupun dia datang di rumahnya dengan merangkak ke masjid, seandainya dia tahu betapa besar, maka ia akan lakukan. Betapa besarnya pahala sholat subuh. Nah, maka sholat subuh berjamaah. Ada seorang pemuda. Ini sudah 1 jam. 1 jam. Tinggal satu cerita. Ada seorang pemuda. Ini pernah mondok 1, 2, 3 tahun mondok, 6 tahun mondok. Karena di pondok hanya diajari mengaji, diajari kitab, diajari pendidikan agama, tidak diajari bekerja. Begitu pulang di pondok, maka kemudian kebingungan dengan kerja. Banyak yang sekarang terjadi. Anak-anak kita dimondokkan, anak-anak kita disekolahkan SD, SMP, SMA, bahkan S1. Setelah lulus, maka berarti karena dia masih belum punya keahlian dan belum punya skill untuk bekerja, maka hanya namanya S1, tapi bisa jadi bukan TK. Mohon maaf. Kenapa? Karena tidak punya skill dan tidak punya keahlian. Artinya skill dan keahlian itu juga penting untuk mendukung pendidikan agamanya yang diajari di pesantren tersebut. Makanya kalau dulu orang tua kita mendidik kita dulu makan kita makan, orang tua saya, orang tua kalau makan disuruh ngambil piring sendiri. Begitu selesai makan disuruh nyuci sendiri piringnya. Dulu baju disuruh nyuci sendiri. Bahkan dahulu kita kadang diajak ke ladang untuk bekerja bersama orang tua selepas sekolah dan mengaji. Itu pendidikan orang tua luar biasa jauh. Sehingga apa yang terjadi? Begitu lulus dari sekolah, kita tidak gengsi untuk bekerja. Kenapa? Karena mulai dari kecil kita sudah dibiasakan di ladang, dibiasakan nyuci piring, dibiasakan nyuci baju. Sekarang anak-anak kita karena dimanja oleh orang tua, piring dicucikan oleh ibunya, bahkan mau sekolah sudah disiapkan di meja makan. Nah, kita akan makan ikan, mau bekerja, yang penting sekolah ikan rajin. Ini pendidikan yang tidak baik buat anak. Ini namanya memanjakan. Iya, kalau nanti lulus di sekolah kemudian bisa jadi ini, bisa jadi itu dan sebagainya. Kalau tidak bisa jadi apa-apa, maka ini akan menjadi mudarat buat anak. Karena tidak ada skill dan tidak ada kemandirian. Maka penting buat kita. Nah, ini cerita ada orang yang dimondokkan oleh orang tuanya karena tidak pernah dilatih untuk hidup mandiri. Maka begitu lulus di pondok pesantren, bingung untuk mendapatkan pekerjaan. Dan bingung untuk mendapatkan pekerjaan sehingga kemudian orang ini mencari pekerjaan kemana-mana. Cuma karena orang
pesantren dan punya S1 dan sebagainya, maka dia tidak begitu langsung melamar. Tapi bagaimana caranya dia yang dilamar oleh orang? Bagaimana caranya dia yang dilamar, bukan dia yang melamar. Ini hebat nih, hebat. Pemuda-pemudi barunya seperti itu. Jangan mencintai dan mengejar-kejar cinta, tapi bagaimana kalian dicintai dan dikejar cinta. Itu yang baik. Jangan kemudian kita ditipu oleh cinta. Makanya benar kata pepatah, cinta itu buta, buta itu mata, mata itu indah, indah itu emas, emas itu kuning, kuning itu apa? Awalnya suka, awalnya indah, cinta. Tapi kalau itu diikuti ngarannya nafsu, akan membuat malu banyak orang, akan membuat baru banyak orang. Orang tua malu, bahkan sekampungan malu. Kenapa? Karena hamil duluan. Malu banyak orang. Persis dengan pepatah tadi, cinta itu buta, buta itu mata, mata itu indah, indah itu emas, emas itu kuning, kuning itu awalnya indah, tapi akhirnya bisa membuat semua orang malu. Maka jangan mengejar-kejar cinta, tapi kalau bisa kita yang dikejar oleh cinta. Begitu ini pemuda yang hebat, pemuda yang hebat, tidak mau melamar pekerjaan karena gengsi, dirinya hampir pesantren, dirinya sudah S1. Sehingga apa yang terjadi? Nah, dia kemudian mendengar bahwa di desa sudah ada orang yang sukses, usahanya juga ketua takmir masjid. Sukses usahanya juga ketua takmir masjid. Si pemuda alumni pesantren dan sudah S1 ini malas dan malu untuk melamar pekerjaan. Bagaimana caranya? Dia setiap malam datang ke masjidnya. Buat apa? Sholat berjamaah sore, sholat berjamaah isya, sholat berjamaah subuh. Bukan cuma satu hari satu malam, sampai 1 bulan dia terus istiqomah berjamaah di masjid. Di masjidnya ketua takmir yang sukses tadi, padahal di desa sebelah. Setelah 1 bulan, kemudian ibu haji, istri dari ketua takmir, kemudian bilang kepada abangnya, kepada suaminya, "Bang, Haji, gimana anak kita nih? Kenapa nih? Anak kita sudah besar, sudah dewasa. Padahal anak kita bukan tidak cantik, tapi kenapa lah sampai saat ini tidak orang yang datang melamar anak kita? Apa karena malu lah karena kita takmir masjid, atau karena kita orang sukses? Mungkin begitu. Dia kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dapat anak yang soleh walaupun tidak sukses. Yang penting anak soleh, anak yang baik, bisa menggantikan takmir masjid kita. Nah, kemudian dalam rencana bagaimana lagi 1 bulan ini melihat si ketua takmir. Aku melihat sudah 1 bulan lagi ada pemuda dia berjamaah terus setiap malam sampai subuh di masjid. Nah, coba kita takoni bang. Besoknya ditakoni, ikan dari mana? Ulun dari sebelah. Ikan sekolah di sini terus karena ulun suka sama masjid di sini bah, suka lewat dia, makanya ulun nyaman berjamaah di masjid di sini ya. Bilang sama istrinya, itu orang soleh, dari sebentar bersebab sini karena melihat masjid suka aja. Nah itu bang, coba bang tawari anak kita bang. Gara-gara sholat berjamaah dapat anaknya berusaha, dapat anaknya takmir masjid. Alhamdulillah, sholat bisa mendapatkan segala hajat insya Allah. Jujur kata Allah, istainu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa kita melaksanakan salat berjamaah di masjid setiap waktunya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa menyisihkan harta yang kita miliki untuk memakmurkan masjid dan pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan
untuk terus meramaikan masjid dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang insyaallah disampaikan oleh Ustaz Said. Waktu dan tempat kami aturkan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan jazilan wa yu'adhimu masyidah wa ta'ala al-jalali Allahumma la sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatim lima syarab wa nadhiril haqqi bil hadi ya Allah wal hadi ya Allah la hadi ya Allah la hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ashabi amin al-azim ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum bi rahmah astaghfiru min adzabi astaghfiru kullahu bima asyraqi wa salihin Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan wa ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa syahadatan bil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dan maghfiratan ba'da al-maut Allahumma min 'alaina bi syakaratil maut wa najatan min nar wa lafa'atil lisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Surah Al-Ladin Allahu minkum